diakui di dalam SDGs desa. Termasuk yang seringkali disampaikan, ada desa adat yang tidak mau menerima dana desa, pola pemeliharaan budayanya demikian juga tidak menjadi masalah. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, ini yang sudah bisa dihitung ya, itu yang pertama adanya kegiatan tolong menolong. Antara ini agamanya juga tidak harus agama yang selalu, sekarang ada istilah agama resmi dan tidak resmi, tapi yang dianut oleh masyarakat, apalagi dari pihak administrasi kependudukan sekarang juga sudah bisa mencatat hal-hal seperti itu. Banyak kemajuan atau banyak perubahan yang sekarang sudah makin menguatkan SDG desa ke-18. Dan di sini kegiatan tolong menolong itu di dalam SDGs desa itu pertanyaannya kepada individu. Jadi agak beda dengan pertanyaan ketika misalnya di dalam potensi desa, di dalam indeks desa membangun, di situ kegiatan gotong royong disamakan dengan tolong menolong, itu ditanyakan pada level desa. Apakah ada kegiatan gotong royong dalam hal pembangunan? Ketika desa mengatakan ada begitu, makanya kalau dilihat dari level nasional, persentasenya itu selalu di atas 90% gotong royong di desa. Tapi kenapa di SDG desa tercapainya hanya 47 ya. Ini karena ditanyakan kepada warga, terutama warga yang sudah dewasa. Jadi di atas 15 tahun, kemudian di bawah 65 tahun. Jadi pertanyaan tentang tolong menolong ditanyakan kepada mereka. Harapannya tentu saja seluruh warga dalam setahun terakhir itu pernah melakukan kegiatan tolong menolong atau gotong royong. Ternyata ketika ditanyakan pada level individu, itu angkanya adalah 47%. Jadi modal sosial dalam arti tolong menolong atau gotong royong yang biasa dilakukan oleh warga desa, kalau menurut SDG desa di sini 47%. Kalau kita gunakan data level desa saja, maka bisa sampai hitungannya selalu 94, 95, 96% di seluruh Indonesia. Jadi ternyata memang tidak semua warga desa ikut dalam kegiatan tolong menolong atau gotong royong di desa. Jadi ini sebetulnya karena aspek atau sudut pandang gotong royong ketika diletakkan di dalam level tindakan, bukan nilai, tapi level tindakan itu belum dilakukan oleh seluruh warga, atau warga belum seluruhnya melakukan kegiatan tolong menolong dalam setahun terakhir. Ada sudut pandang tertentu tentang tolong menolong ini. Jadi ada yang memandang bahwa tolong menolong itu dulu muncul dari kerja paksa dari Belanda, ya. Sehingga kemudian konteks gotong royong atau tolong menolong ini memiliki nilai yang negatif. Jadi, kita sudah belajar tadi bahwa budaya itu juga mencakup nilai apa yang dianggap baik gitu, dan dalam konteks atau sudut pandang yang ini
maka nilai gotong royong itu negatif ya, karena dianggap bahwa gotong royong itu sebetulnya adalah upaya tanam paksa kepada warga desa, memaksa warga desa ini rodi. Jadi ada yang punya pandangan bahwa ketika desa meningkatkan gotong royong, meminta gotong royong dari warga, maka itu sama saja meminta rodi kepada warga. Maka mungkin yang paling tepat adalah melihat nilai-nilai tentang gotong royong di masa kini. Sebetulnya itu. Jadi karena yang namanya budaya itu sesuatu hal yang dianggap baik ya, sehingga orang merasa nyaman dengan budaya itu. Saya contohnya karena di